Oh, jauh ya, Mas? Iya. Jadi panenan dari teman-teman itu saya tampung dengan harga 5.000 per kilo. Hmm. Kalau teman-teman mungkin ada pasar lebih bagus harganya ya monggo. Hmm. Tapi Jadi juga kalau menerima pembelian, membeli juga ya, Mas ya ini ya? kita beli hasil hasil panen teman-teman juga. Lah untuk penjualan satu bulan berapa kuintal itu, Mas? Kalau rata-rata 8 kuintal, Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sangat ini terkesan banget ya tempat ini ada peternakan maggot yang berada di mana ini, Mas? Untuk Rejo Ngargoyoso. Untuk Dengardoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Maaf, dengan Mas siapa ini, Mas? Mas Angga Angga ya. Kurniawan. Iya, awal mula gimana ini, Mas, ceritanya bisnis maggot ini, Mas? Jadi awalnya memang kita bukan mengkomersialkan maggot, Mas. Jadi dulu awalnya saya ada rumah makan. Itu menunya menu seafood. Jadi saat itu kan saya jual kepala ikan manyung itu. Tulangnya itu pindah ke ruko sebelah. Dari itu saya bingung. Akhirnya saya inisiatif untuk beli maggot karena lihat tayangan di TV. Itu sebelum corona. Lalu Kira setelah tahun berapa itu, Mas? Mulanya tahun berapa itu? sebelum corona itu tahun 2019. Iya. 2019 itu sudah budidaya saya. Setelah itu karena ada corona, usaha saya tutup, warung tutup, karena jalan ditutup itu saya putar otak gimana caranya tetap bisa dapat penghasilan gitu, Mas. Saya lihat produk maggot kering, itu ada brand dari Cina, Mas. Dari situ saya mulai berpikiran untuk mengembangkan maggot ini. Jadi mulai mengoven, mulai dari sangrai malah dulu, uji coba dulu, sampai akhirnya kita kolaborasi dengan program pengolahan sampah seperti itu sampai saat ini. Pengolahan sampah itu gimana sistemnya, Mas? Jadi saya sendiri membuka jasa angkut sampah. Saya tawarkan ke setiap kelurahan gitu, Mas. Jadi setiap kelurahan atau bumdesnya ngelola sampah, organiknya dikelola untuk pakan maggot di situ, di tempat situ. Jadi saya menampung hasil panenan maggotnya. Awalnya seperti itu. Terus setelah berjalan ke sini saya berinisiatif juga untuk membuka mandiri. Jadi saya komersialkan jasa angkut sampah. Untuk menghubungi saya nanti diambil oleh peternak maggot terdekat. Seperti itu, Mas. Lah, di sini selain Mas juga ada ya peternak maggot? Ada. Jadi di sini ya? Selain di Puntuk Rejo, ada di Bangsri. Terus ya paling dekat Bangsri sih. Terus ada Sragen. Ya, seperti itu konsepnya, kita duplikasi aja, Mas. Jadi misal di Tawangmangu itu dia dapat pakan dari jasa angkut sampah, ambil sampahnya ke hotel-hotel terdekat seperti itu. Terus ini sampahnya apa saja, Mas? Apa organik apa juga? Saya lihat juga ada plastik-plastik juga ya nih. Sebenarnya kalau di sini tuh untuk pakan maggotnya sebenarnya organik kalau bisa, Mas. Program kami itu kan jasa angkut sampah untuk resto. Restonya itu sebenarnya sudah memisahkan antara non-organik dan organik. Tapi untuk tempat organiknya pasti ada plastiknya seperti ini, Mas. Bungkusnya ya, Mas. Bungkusnya pasti ada seperti ini. Dan masih ada minyak-minyaknya, Mas. Jadi kalau kita pilah eman-eman minyaknya dan ada biaya untuk memilah seperti itu, hanya kita tuang saja, dipilah saat sudah maggot dipanen. Seperti ini sudah harusnya dipanen. Ini umur berapa, Mas, panennya seperti ini? Kalau kita ngejarnya 2 minggu, Mas. Kalau bisa 2 minggu harus panen. Cuman umur maggot yang seperti ini bisa sampai 3 mingguan, 30 hari. Tapi target kita 2 minggu panen, 2 minggu panen seperti itu. Supaya biaya operasional kita nggak membengkak gitu. Meskipun sampah ini kita gratis dapat. Jadi makannya tanpa biaya ini, Mas, tanpa beli ya? Iya, jadi malah kita dapat uang operasional, itu dapat uang dari restonya. Karena kita mulung sampahnya ya, Mas? Ya, betul, Mas. Kita mulung sampah dapat uang dari resto, sampahnya kita kasih maggot, maggotnya panen, biaya operasional kita hitung yang nggak gratis, cuman minim, paling murah, konsepnya seperti itu, Mas. Jadi memang kita kolaborasi dengan konsep pengolahan sampah. Kalau kita pakan beli, ya kalau punya pasar sendiri harganya bagus ya masalah juga sebenarnya. Terus ini produksinya 1 bulan berapa kilo per hari? Kalau dari tempat sini, karena
kelurahan ya, sebenarnya ini kan pengelolaan dari Kelurahan Puntuk Rejo. Jadi yang punya ini Puntuk Rejo. Ini 1 bulannya 1 sampai 2 kuintal. Meskipun banyak kotak-kotak ini, cuman yang atas masih sering kosong, Mas. Jadi, kenapa Mas kosong itu? Sebenarnya sampah di sini itu banyak, Mas. Cuman karena konsep kami membuka jasa angkut sampah, sampah yang masuk akhirnya jadi terbatas. Tapi kalau kami memungut sampah secara gratis, itu juga nggak masuk juga di perhitungan, biaya operasional per kilonya naik juga. Akhirnya kita garap sesuai konsumen atau pelanggan jasa angkut sampah. Jadi seadanya sampah dari resto-restonya seperti itu. Untuk penjualan gimana Mas ini? Kalau jadi sebenarnya kami gini Mas, menampung hasil panen magotnya. Jadi hasil panen magot dari teman-teman peternak itu saya keringkan, terus saya jual ke penghobi, ada pasar penghobi sama pasar pabrik, sama untuk yang baru ini ekspor. Yang ekspor ini saya dengar untuk skincare di Korea. Jadi saya bukan langsung ke sana, cuman ada brokernya sendiri. Dan jadi nggak ada masalah Pak selama ini untuk penjualan, nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Gampang ya Mas? Gampang, sangat gampang. Biasanya untuk pemula itu yang sulit pakan. Karena mereka nggak mau menduplikasi konsep jasa angkut sampahnya. Mereka beli pakan, akhirnya biaya operasionalnya membengkak. Jadi dijual murah nggak bisa, dijual mahal juga lakunya dikit, seperti itu. Dari teman-teman yang ngambil bibit ke kami, kita tagih juga panenannya. Berarti produksi orang lain juga masuk ke sampean juga? Iya. Gitu? Paling banyak itu saat ini dari Magetan malah yang masuk ke sini. Oh jauh ya Mas? Iya. Jadi panenan dari teman-teman itu saya tampung dengan harga 5.000 per kilo. Kalau teman-teman mungkin ada pasar lebih bagus harganya, ya monggo. Tapi jadi kalau juga menerima membeli juga ya Mas? Iya, kita beli hasil panen teman-teman juga. Lalu untuk penjualan 1 bulan berapa kuintal itu Mas? Kalau rata-rata 8 kuintal Mas. Kalau kemarin saya diberikan kuota karena kemampuan masak dan tenaga ya, mesin kita kan terbatas juga. Mesin apa itu? Mesin pengering. Pengering. Iya. Open itu ya? Iya, open rotary itu. Itu kita hanya bisa ngasih 5 kuintal kering. Tapi permintaan sebenarnya berapapun bisa ya? Masih banyak sekali. Cuman kan keterbatasan ini Mas, tenaga sama alat juga. Barang juga ya? Ya, barangnya juga. Jadi teman-teman kalau mau jual maggot juga siap ya Mas Angga yang menerima ya? Iya. Yang penting spesifikasinya masuk Mas. Jangan pakai apa itu? Spek si maggotnya itu nggak boleh pakai pakan kotoran hewan. Itu pertama. Diameter maggotnya lebih dari 3 mili. Diameter badan. Dan badannya ukurannya minimal 1 cm. Panjangnya maggot itu minimal 1 cm. Diameter badannya itu minimal 3 mili. Kenapa kok ada minimal 3 mili? Karena mesin itu ada saringan lubangnya, dan lubangnya kalau di bawah 3 mili, maggot kalau di bawah 3 mili itu nggak bisa dimasak, jadi keluar. Jadi itu alasannya. Umur bisa 2 minggu dengan ketentuan nggak menghitam. Jadi meskipun nggak jadi pupa. Jadi fresh ya. Jadi meskipun umur maggot itu 2 minggu lebih sekian, itu selama belum jadi hitam masih kita terima seperti itu. Ini teman-teman, sampahnya seperti ini. Bisa sampah itu. Sampah telur busuk juga diterima ini. Ya, makasih Mas Angga ya.